pagi CLCC. Apa kabar semuanya? Shalom, selamat datang di ibadah CLCC. Kita mau sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bertumbuh. Dan kalau nggak keberatan, Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan kasih salam kiri kanan, dikatakan Tuhan mengasihimu. Kalau wajahnya masih belum ceria, colek aja. Berikan senyum yang terbaik. Yuk, pagi ini kita akan baca ayat firman Tuhan sepanjang bulan ini. Tema bulan ini bicara tentang kita walking with spirit. Bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita berbuah. Amin. Kita mau baca, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kekuatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita kita hanya dapat di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan mau saat kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ada sukacita. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita tidak bisa memberikan sukacita yang melimpah. Tapi hanya tinggal di dalam kasih Tuhan yang memberikan sukacita. Sehingga buah roh sukacita itu, buah roh kasih itu mengalami kasih dalam Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari tinggallah di dalam kasih Tuhan. Sebagai tema minggu ini kita mau mengalami kasih Tuhan dan kasih itu kita bagikan kepada orang lain. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kami masih bisa berada di tempat ini, kami bisa bernafas dan kami bersyukur buat kasih Tuhan yang melimpah buat setiap kehidupan kami. Dan kami mau tinggal di dalam kasih itu Tuhan. Dan kami mau tinggalkan setiap beban yang kami bawa dari rumah. Kami mau tinggalkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan kepadamu Tuhan hati, pikiran dan hidup kami. Dan hari ini, pagi ini kami mau memuji dan menyembah-Mu, meninggikan-Mu dengan suara kami, dengan kehidupan kami, dengan tubuh kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bekerjalah Roh Kudus melewati setiap kami, bekerjalah dengan luar biasa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kita akan bersama menyembah Tuhan. Praise and worship CLCC. Selamat siang CLCC, Shalom. Happy Sunday. Berapa banyak yang hari ini punya sukacita yang penuh di dalam Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita mau memuji Tuhan Allah kita, sebab Dia satu-satunya sumber dari segala sukacita. Amin. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come on, semua yang bersukacita, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Hey! Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Say, come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring, sing, come
saat ini, amin. Boleh lihat kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik dan katakan bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan, Mak. Sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, amin. Ya Tuhan, sumber sukacita kita, karena Dia ada di dalam kita, maka kita bersukacita, amin. Sama-sama katakan, di dalam-Mu Tuhan kami menemukan sukacita. Di dalam-Mu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Semuanya katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pagi hari ini? Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Amin. Sisi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Kami bersukacita bukan karena keadaan kami Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau yang besar ada di dalam setiap kami. Mari yang bersukacita bersama-sama dengan singa nyanyikan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Angkat tangan kita tinggi-tinggi ya, sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersuka karena Engkau Allah yang besar. Haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Berapa banyak saudara yang merasakan sukacita yang penuh hari ini teman-teman? Boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita. Buat Allah kita yang besar. Sebab Dia satu-satunya sumber sukacita. Dia satu-satunya sumber pengharapan. Dia satu-satunya sumber kekuatan. Kalau kita ada sampai hari ini, boleh menikmati terus hidup tinggal dalam kasih Tuhan. Semuanya bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang selalu menyertai dan kasih kemampuan buat setiap kita. Ya.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat sukacita yang penuh. Kau sumber pengharapan, Kau beri kami hidup. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Mari saudara naikkan ungkapan syukur-Mu. Betapa ku bersyukur Kau layakkan kami, Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Nyatakan terima kasih Tuhan. Ganti nyawa kami, mengganti. Terima kasih Yesus, Kau mati biar ku hidup. Yes, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Kau layakkan kami, Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus buat darah-Mu yang melayakkan kami. Siapakah aku? Kau jadikan aku paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Yes, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Lebih lagi saudara, naikkan syukur-Mu. Tiada yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Mari saudara naikkan rasa syukur-Mu, ungkapkan rasa syukur-Mu buat Tuhan Yesus. Dia curahkan darah-Nya untuk setiap kita saudara.
yang terbesar di setiap kami Tuhan. Wow. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, Roh-Mu Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Roh Kudus menyertaiku, Roh-Mu yang terbesar, Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku. Katakan, gunung batuku, yes, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah, yes, Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus, kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah, Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus, kekuatan. Roh-Mu yang terbesar ada di setiap kami Tuhan. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus, Roh Kudus menyertaiku, Roh Kudus, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Yang percaya Roh Kudus menyertai setiap kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Wow. Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang besar, Roh-Mu yang kuat, Roh-Mu yang hebat selalu menyertai setiap kami. Kau selalu berjalan bersama dengan kami melalui semua musim kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau bersuka cita bukan karena keadaan kami baik, bukan karena pencapaian kami yang besar. Kami mau bersuka cita karena ada Tuhan di dalam kami. Kami mau bersuka cita karena Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami sampai rela berkorban mati untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas, dengan berekspresi. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan ingatkan lagi untuk setiap kami. Bahwa kami gak mau bergantung sama keadaan kami. Kami gak mau bergantung sama apa yang kami punya. Kami mau terus bergantung sama Tuhan. Kami mau terus melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi Ibu Indri Tuhan untuk setiap firman yang sudah disiapkan. Biar semua yang disampaikan boleh menjadi isi hatimu yang boleh secara pribadi berbicara untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin.
Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Pagi ini kita akan diberkati oleh seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa. Dia seorang wanita yang punya anak 4 orang dan dengan 2 orang cucu. Dan beliau melayani di Sungai Sukacita Ministry di Bandung, Jakarta, Surabaya dan Medan. Gak berlama-lama lagi, kita beri aplaus buat evangelis Ibu Indri Pardede. Mari silakan Ibu. Thank you. Halo. Refnya aja ya. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Sekali lagi. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Bapak yang baik, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus yang wonderful. Terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini di CLCC semua karena anugerah Tuhan. Boleh sehat, boleh mengangkat tangan, boleh bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat kami, bahkan juga keluarga yang kami cintai. Itu juga semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melayani tempat kudus-Mu juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini dapat peneguhan, dapat konfirmasi, dapat affirmation bahwa Tuhan terlalu amat baik dan sangat amat baik. Aku dan suami secara pribadi tidak ada yang lebih kalau kami masih boleh melayani sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kau berkati CLCC, kau berkati Pastor Andi dan juga Ibu Nining dan juga Caca anaknya dan juga untuk Pastor Jimmy dan Lia dan juga anak-anaknya dan juga semua teman-teman yang ada di tempat ini. CLCC adalah milik Tuhan, CLCC adalah kebanggaan Tuhan, CLCC adalah gereja yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan di Bandung dengan ada purpose yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Silakan duduk semuanya. Halo. Adakah manusia di sini? Halo. Ayo dong, mesti agak antusias gitu loh ya. Walaupun tinggal di Jawa Barat mesti tetap semangat, betul? Oke. Jawa Barat kan orangnya kalem-kalem betul ya. Tapi kalau ikut Tuhan gak boleh kalem-kalem. Oke, waktu saya gak lama, cuma 30 menit. Jadi saya harus ngomongnya agak cepat ya. Nah tadi pagi saya menyampaikan tentang firman tentang it's okay not to be okay, betul? Ya, artinya apa? Hidup kekristenan gak selalu mulus, ya. Tapi endingnya pasti mulus. Makanya kalau engkau bisa berkata it's okay not to be okay, baru engkau bisa punya sukacita yang melimpah, betul? Karena sukacita itu adalah produk ending, bukan awalnya. Untuk mencapai sukacita itu ada proses yang harus kau alamin, betul? Nah itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk buka Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Keadaan kita bukan biasa-biasa. Engkau bukan produk biasa-biasa, bukan produk KW1, KW2. Kita produk yang dahsyatnya Tuhan. Ya Tuhan menjadikan kita produk premium surga kelas abis gaspol. Hanya cuma Jimmy masuk surga tempat ini. Halo? Ya kalau engkau mendapatkan satu pesan Tuhan yang menguatkan, katakan amin, amin gitu dong. Enggak juga, bertobatlah engkau. Jangan undang saya lagi Pak Jimmy. Ya, oke. Dikatakan kejadian kita dahsyat. Harus kau sadari, kenapa saya berkata begitu? Karena banyak orang Kristen gak menyadari dia dahsyat, makanya beda hidupnya, beda pelayanannya, beda rumah tangganya, beda bisnisnya, beda dia punya komunitasnya. Karena apa? Dia merasa ya udahlah gue biasa-biasa aja. No,
No. Kalau engkau menganggap engkau biasa-biasa saja, KW saja, rata-rata saja, enggak mungkin kau punya sukacita dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sadar, engkau adalah pribadi yang dahsyat di mata Tuhan, akan beda hidupmu. Amin. Nah kita akan lihat ya, kita akan lihat mana buktinya bahwa engkau dahsyat. Bukan hanya sekali dua kali Tuhan ngomong. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan waktu Tuhan menjadikan dunia ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Perfect kita. Gak ada yang defect dari kita. Mungkin kau punya hidung masuk ke dalam, gak ada masalah. Minimal punya hidung, betul? Karena banyak orang gak punya hidung, betul? Minimal mungkin engkau tinggi semeter kotor. Minimal masih bisa berdiri. Nah intinya apapun keberadaanmu kita dahsyat. Gak ada satupun yang bisa mengubah itu. Hanya seringkali kita tidak menyadari. Dan iblis gak suka kalau orang Kristen sadar dirinya dahsyat. Karena apa? Di balik kedahsyatan engkau bisa mengalami perkara besar. Makanya iblis berusaha intimidasi kita dengan berkata engkau helpless. Engkau tidak ada papanya. Engkau tidak akan mungkin bisa melakukan ini. Engkau dan segala baik. Padahal Tuhan gak jadikan seperti itu. Mari kita buka. Ya mana buktinya bahwa banyak orang Kristen tidak menyadari. Dan mereka ada dalam gereja di CLCC. Tapi bukan CLCC di sini. CLCC-nya di Alaska. Oke, Lukas 13. Lukas 13, mari kita lihat ayat 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saya mau tanya, mungkin kau bilang ini perempuan Bu Indri, di hadapan Tuhan kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Artinya firman ini berlaku untuk setiap kita. Datang ke gereja, pelayanan di CLCC, tapi hidupnya masih terikat. Artinya apa? Tidak bahagia. Tunggu ya, saya soalnya adalah hamba Tuhan sulap. Saya bawa apa nih? Nih. Memang mungkin kesannya rantainya kuning. Tapi sama engkau masih dirantai. Sama engkau masih dirantai hidupmu. Makanya gak heran, udah belasan tahun loh ini perempuan. Ini jemaat, ini gembala, ini pendeta 18 tahun ada di CLCC. Tapi hidupnya gak bahagia. Kira-kira mungkin gak dia punya sukacita? Gak mungkin. Orang yang terikat roh jahat tidak mungkin hidupnya sukacita. Iblis hari-hari ini tahu kalau dia pakai rantai kelihatan betul, maka dia pakai pita. Mau rantai, mau pita sekalipun selama engkau terikat, engkau tidak akan mungkin punya sukacita surgawi. Dan iblis tidak mau kita punya sukacita. Karena orang punya sukacita hanyalah orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya adalah dahsyat. Betul? Kita adalah dahsyat. Bukti dahsyat adalah berapa? Banyak contohnya. Pertama, dikatakan Tuhan menjadikan kita segambar dengan dia. Tidak main-main kalau engkau segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Apa yang Tuhan punya, engkau punya. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kasih, Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya panjang sabar. Itu kita punya. Yang kedua dikatakan kita adalah saksi Kristus. Tidak main-main. Engkau bukan hanya grand ambassador, mungkin Mercedes-Benz atau mungkin Lamborghini. No, itu semua ada masanya. Tapi kita punya saksi surga. Itu bicara tentang engkau brand ambassadornya surga. Tidak main-main. Dipercayakan Tuhan luar biasa. Apalagi dikatakan bahwa engkau dikatakan adalah pribadi yang menjadi corongnya Tuhan. Setiap kita punya mulut. Siapa yang gak punya mulut? Sini angkat tangan. Semua punya mulut, harusnya mulut ini dipakai untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Wanita itu lebih lagi, 20.000 kata sehari. Maka daripada gosip, sampaikan kebaikan Tuhan di mana-mana engkau berada. Kita adalah corongnya Tuhan. Tidak perlu engkau jadi pendeta untuk jadi corong Tuhan. Kau bisa sampaikan, Tuhan baik luar biasa. Kok bisa kamu sembuh? Tuhan baik. Siapa Tuhan kamu? Yesus, dia baik. Itu juga sudah menjadi corong Tuhan. Corong Tuhan gak harus preaching di sini. Gak harus bawa firman di sini. Tapi dimanapun kau berada, engkau menyaksikan bagaimana Tuhan baik. Itulah kita. Yang berikutnya adalah apa? Doa orang Kristen luar biasa. Gunung pun bisa dipindahkan. So, masih bilang gak dahsyat. Kalau kau masih bilang, tapi kamu ini, saya ketok palanya. Karena gak ada alasan berkata engkau tidak dahsyat. Engkau dan saya adalah pribadi yang dahsyat. Segambar dengan Tuhan. Menjadi brand ambasadornya surga. Doa kita bisa memindahkan gunung sekalipun. Dan kita adalah corongnya Allah. Wow, kalau sekarang tim suksesnya daripada calon presiden. Itu dia pilih-pilih mungkin. Mungkin orang pintar, orang kaya. Kalau Tuhan gak, mau engkau orang biasa sekalipun. Mau engkau hanya orang pas-pasan sekalipun. Bisa jadi corongnya Tuhan kita. Halo. Tepuk tangan Tuhan Yesus dulu dong. Nah, permasalahan tadi. Apakah iblis mau kita menjadi pribadi yang menyadari diri kita dahsyat? No. Makanya dia ikat kita, betul? Dia ikat dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat engkau tidak menyadari dirimu siapa. Makanya hari-hari ini mari kita akan lihat ya. Mana buktinya untuk engkau bisa mengalami. Karena banyak orang Kristen, orang pilihan Tuhan. Tapi endingnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena dia gak sadar dirinya dahsyat. Jadi bukan masalah gak ke gereja. Percuma kau ke gereja tapi engkau merasa engkau masih tetap gak dahsyat. Engkau masih terikat. Karena orang yang tidak percaya janji Tuhan itu orang yang terikat oleh jahat. Kalau engkau percaya janji Tuhan, engkau sudah bebas dan merdeka. Kita dahsyat. Waktu dulu juga saya pernah merasa saya bukan pribadi yang dahsyat. Kenapa bilang? Rumah tangga hancur, ekonomi hancur, penyakit gak sembuh-sembuh, anak bermasalah. Saya merasa hidup yang sia.
Tapi sudah aku kenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang engkau dahsyat anakku, engkau biji mataku, engkau berharga, wah luar biasa. Dan aku sudah mati untuk dosa-dosamu. Kurang apa Tuhan dahsyatnya? Kita adalah pribadi yang spesial. Nah, kenapa engkau tidak mengalami? Kenapa Simson gagal? Kenapa Yudas gagal? Kenapa banyak pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan bukan menjadi dahsyat, tapi yang ada malahan bermasalah? Kenapa bilang? Kuncinya ada di sini. Yuk kita buka ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat 1. Dikatakan begini, ini kunci untuk engkau mengalami dahsyat sehingga engkau bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi orang yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Maafkan saya, ini bukan KW, bukan ibadah wanita. Tapi kalau saya percaya kita semua adalah mempelai wanitanya Tuhan. Berarti firman di Amsal ini berlaku pada pria, pada wanita, pada kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung, cucu-cucu. Semua ini berlaku. Tangan kita punya power yang luar biasa. Tangan yang berlubang paku, Yesus, itu sudah ditransfer pada tangan kita. Angkat tanganmu di sini. Siapa yang gak punya tangan? Angkat tangan. Yang gak punya tangan, angkat tangan. Gak mungkin kan? Semua punya tangan, angkat tangan. See? You get two power. Ada 2 tangan. Ada 10 jari. Ini ada kuasa di sini. Kalau engkau menggunakan tangan ini, engkau bisa membangun hidupmu dengan tanganmu. Engkau bisa menghancurkan hidupmu dengan tanganmu juga. Hah? Kok beda Bu Indri pengajarannya? Itu firman Tuhan, bukan saya ngomong. Dikatakan perempuan yang bijaksana. Jemaat CLCC yang bijaksana akan menggunakan tangannya untuk membangun hidupnya. Juga menghancurkan tangannya untuk menghancurkan hidupnya. Hanya itu pilihan. Maka mau kau gunakan tanganmu sekarang untuk membangun hidupmu atau tidak. Mana buktinya? Ada 9 kekuatan daripada tangan orang Kristen. Mari kita buka ya. Waktu saya berapa? 30 menit. Kalau sampai terlambat undang lagi saya, oke? Yuk kita buka satu-satu ya. Kita buka yang pertama Lukas 22 ayat 41. Ada 9 kekuatan tangan. Kalau engkau gunakan itu akan beda hidupmu. Makanya engkau bisa bersuka cita dalam segala hal. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ini dikatakan Yesus. Melipat tangan. Dia melipat tangan, dia berdoa. Dan dikatakan ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Waktu tangan daripada jemaat CLCC, pengerja CLCC suka berdoa, lipat tangan, punya hubungan dengan Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi apapun. Jelas dikatakan tadi, Yesus di Getsemani dalam keadaan ketakutan setengah mati. Bahkan dikatakan darahnya seperti, keringatnya seperti darah. Tapi waktu dia berdoa, waktu dia lipat tangan datang kepada Bapaknya, waktu bangun hubungan dengan Bapaknya, apa yang terjadi? Malaikat berikan kekuatan, makanya di tengah masalah pun Yesus bisa menjadi berkat. Dia bilang sama murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya di tengah masalah pun bisa menjadi berkat. Kenapa? Tangan yang suka dilipat untuk berdoa. Di tempat ini, engkau mau bertahan menghadapi akhir zaman tanpa suka bangun hubungan sama Tuhan? Nehi, tidak mungkin. Berdoa bukan hanya di gereja. Berdoa bukan hanya waktu engkau ikut KKR. Berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Dia. Engkau bisa bangun hubungan dengan Tuhan 24 jam di udara. Gak perlu engkau harus di gereja, dimanapun engkau terkonek dengan Dia. Waktu engkau terkonek dengan Dia, itu akan berbeda hidupmu. Saya mau tanya, kenapa seorang Nuh petani anggur, logikanya petani anggur hanya tahu cuma tanah, hanya tahu tentang pupuk, hanya tahu tentang cangkul, hanya tahu tentang matahari dan air. Kok bisa bangun bahtera yang begitu luar biasa? Bahteranya bukan bahtera kecil, itu hampir 5.000 meter square besarnya. Besar sekali bahteranya dan semua selama 40 hari bahteranya gak bocor. Tahu kenapa? Karena dia adalah sahabat Allah. Sahabat Allah bicara tentang orang yang suka lipat tangan, yang bangun hubungan dengan Tuhan. Mau berhasil dalam bisnismu? Tanpa bangunan hubungan dengan Tuhan, kau tidak akan dapat hikmat. Hikmat bukan dari dunia, hikmat dari Tuhan. Mau mengurus anak-anakmu, kalau engkau pakai hikmat akan beda anak-anakmu. Kalau engkau mau berbisnis dengan hikmat Tuhan akan beda bisnismu. Seorang Daud, tukang angon kambing, logikanya kok bisa melawan musuh Israel, Filistin, Amalek, Moab. Itu musuh yang besar-besar. Itu musuh dengan 900 kereta kuda. Bukan musuh ecek-ecek. Padahal tukang angon kambing. Kenapa? Karena dia selalu berdoa. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan, ini bagaimana perang? Dia bukan tanya panglimanya Yoab. Dia bukan tanya dia punya pangkostrat. Dia tanya langsung kepada Bapa. Maka setiap perang selalu menang. Beda. Lipat tangan. Ini bicara tentang bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah pakai ini tangan. Tangan ini bukan hanya dipakai untuk manicure. Atau hanya pakai berlian, gak cukup. Tapi kalau kau pakai untuk doa, beda hidup kita. Halo, orang yang suka bangun hubungan dengan Tuhan itu wajahnya kelihatan. Makin awet muda. Yang di sini awet tua dan kayak kuda Nil pasti kurang berdoa. Betul. Karena engkau dapat masukan dari Tuhan langsung.
Tuhan ngomong sama kita langsung. Tuhan gak pernah rahasia sama orang yang suka dekat dengan dia. Tuhan kasih tahu. Makanya waktu Sodom mau dihancurkan, Tuhan bilang, masa gue gak ngomong sama Abraham? Abraham kan sahabat Tuhan. Tuhan ngomong sama Abraham. Maka sampai Abraham nego sama Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan jam doamu? Engkau berkata engkau mau menjadi pribadi yang dahsyat tanpa doa. Bohong. Bangun hubungan dengan dia. Untuk berdoa sama Tuhan. Gak perlu mesti pakai bahasa Ibrani, Greka. Pakai bahasa Jawa pun kau bisa. Pakai bahasa Sunda pun Tuhan ngerti. Jadi gak ada alasan, betul? Yang masuk surga hanya Jimmy. Please dong, respon dong. Hey! Bertobatlah engkau. Oke, yang pertama adalah doa, betul? Melipat tangan. Itu tangan yang kuat. Kalau engkau tidak gunakan tangan untuk dilipat untuk berdoa, engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Yang kedua, buka Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ini juga kekuatan tangan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Kapan Tuhan ngomong ini? Waktu sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan kasih kita otoritas. Tangan kita itu bisa ditumpang tangan orang sembuh. Mungkin kau bilang, mana Bu Indri buktinya? Saya tumpang tangan gak sembuh-sembuh. Masalah sembuh atau gak urusan Tuhan. Tapi masalah engkau percaya dengan iman, letakkan tanganmu, kesembuhan terjadi. Itu yang saya lakukan pada cucu kami. Waktu cucu kami kemarin dibilang dokter, itu kata dokter di Bandung, profesor padahal. Waktu cucu lahir 3,2 kilo, itu sehat luar biasa. Sebulan kemudian dia kuning, jaundice abis. Sampai berbulan-bulan, sudah banyak semuanya, udah banyak dia punya masalah dalam dia punya liver. Dokter bilang ini kena tokso, buta, tuli, retarded. Tapi kalau engkau pakai tangan penuh kuasa, engkau tumpang tangan kepada orang yang sakit, kepada anakmu, kepada cucumu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada jemaat. Engkau percaya dan engkau yakin gunung pun bisa kau pindahkan. Dan apa yang terjadi? Sekarang di umur setahun 1 bulan, pinternya luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Pakai. Kalau engkau ada sakit dimanapun, kau doa. Tuhan, engkau yang berikan kami otoritas untuk tumpang tangan kesembuhan. Masalah sembuh, mau kapan itu bukan urusan kita. Yang pasti lakukan bagian kita. Tangan. Kenapa Tuhan ngasih tangan untuk menumpang tangan? Karena Tuhan mau supaya orang Kristen punya percaya diri. Karena engkau kadang-kadang lebih percaya pada pendeta, betul? Dia kan minta doa sama saya. Enggak jadi jaminan, setiap kita punya tangan yang sama. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, tanganmu punya urapan loh. 15 menit, luar biasa. Terus terang aku penyakit jantung di CLCC. Lama-lama saya akan kurus di mimbar ini, enggak sampai 5 menit lagi, betul? Oke, mari kita buka yang ketiga. Betul, tadi dikatakan tangan yang pertama tangan yang dilipat, tangan berdoa. Tangan yang kedua adalah tangan yang tumpang tangan, betul? Makanya kalau engkau yakin akan beda hidupmu, akan penuh dengan sukacita. Karena engkau punya tangan yang punya kuasa, punya tangan yang dilipat yang punya power, betul? Yang ketiga, Lukas 6 ayat 38. Berikanlah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, yang dikencangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu. Luar biasa. Ada yang ketiga, ada kuasa dalam tangan waktu engkau suka memberi. Makanya orang pelit gak akan ada punya kuasa. Amin. Dari mana ketahuan orang pelit? Kalau diajak makan di pelataran paling banyak pesannya. Pas bayarnya lama di kamar mandi. Halo. Gereja kita akan bangun. Jalan Banda. Tadi saya salut tadi lihat seorang bapak dan ibu. Dia mungkin gak bisa kasih berbentuk uang. Tapi dia bilang saya punya talenta untuk menggambar. Saya akan gambar lukisan dan nanti mau berapapun diberikan. Dan uang hasil daripada dia gambar, kita punya foto, kita punya muka. Itu akan diberikan pada Banda. Pakai ini tangan. Waktu engkau belajar memberi maka Tuhan akan beri. Dan Tuhan beri gak pernah pas-pasan. 5 roti 2 ekor ikan 5.000 orang makan. Pakai tanganmu. Untuk belajar memberi. Bagaimana engkau berkata kejadianku dahsyat. Tapi pelitnya luar biasa. Nih. Saya salut lihat CLCC. Gereja yang tidak pernah minta-minta. Terus terang, gereja ini punya Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tidak pelit tempat ini. Karena waktu gereja ini semua bersatu untuk memberi, akan beda hasilnya. Yang pertama ada apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Memberi, betul. Itu semua kuasa loh. Makanya kalau engkau mau diberkatin, bukan karena engkau kerja keras, bukan, banyak saja memberi. Saya punya anak rohani itu luar biasa, itu banyak yang belajar memberi. Waktu COVID orang semua down, di pasar baru semua tutup, dia bisa berlimpah-limpah. Kenapa? Dia suka memberi. Tapi orang yang pelit, makin susah hidupnya. Amin. Dari mana ketahuan orang pelit? Dari mukanya, senyum aja susah. Nanti kalau orang bisa aja senyum, shalom. Makanya kalau saya di lift atau di mana-mana, shalom namanya siapa?
muda enggak? Belajar senyum dong. Mana di sini anak muda yang belum laku? Angkat tangan. Tahu nggak kenapa nggak laku? Kagak mau senyum. Minimal kau senyum walaupun buka pas-pasan agak naik sedikit. Betul. Yang ketiga adalah memberi. Betul. Yang keempat, mari kita lihat apa kuasa yang dari tangan yang berikutnya yang keempat. Mari kita buka. Kejadian 45 ayat 14 dan 15. Ini waktu seorang Yusuf ketemu dengan abang-abangnya. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya. Lalu menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini bicara tentang apa? Tangan yang berpelukan. Memaafkan. Minta maaf. Maka engkau akan punya kuasa. Mana buktinya? Firaun berkata apa? Akan kuberikan tanah yang terbaik padamu. Yaitu Goshen. Mau mengalami Goshen dalam hidupmu. Waktu ada lalar, waktu ada belalang, waktu ada darah, waktu ada kematian, Goshen gak kena apa-apa loh. Kenapa? Waktu ada orang yang mau membereskan, yang mau menyelesaikan masalah, minta maaf dan memaafkan, akan beda hidup kita. Di sini ada yang masih kepahitan? Karena saya gak bisa lihat muka kalian. Karena muka kalian kayak angel, saya lihat di sini semuanya. Karena saya punya masalah dengan mata. Tapi saya percaya orang yang mengampuni itu beda. Maka bisa terbang seperti Raja Wali. Bayangkan kalau engkau sekarang benci sama orang yang 200 kilo beratnya. Bisa terbang gak? Gak mungkin bisa terbang gitu. Halo, kalau engkau sudah bisa mengampuni beda. Tangan ini pakai untuk berpelukan. Maaf ya, sorry ya. Beda hidup kita. Tuhan katakan Goshen kuberikan padamu. Ini bicara tentang perkara yang luar biasa. Halo? Halo? Mau belajar mengampuni? Mau belajar membereskan? Yes, karena itu adalah kuasa tangan. Yang kelima, Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur sebentar, mengantuk sebentar, melipat tangan sebentar untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jelas dikatakan orang malas pasti miskin. Maunya enak, betul. Maunya anak sultan, tapi bangun aja jam 12 siang, betul. Hai istri-istri. Bangun jam berapa? Karena banyak istri-istri bangun jam 12 siang. Terus laki lo gimana? Ya pergi aja dia Bu Indri sendiri. Bagaimana engkau mau jadi contoh bagi anak-anakmu? Jangan malas. Istri yang malas dari pagi sampai malam nonton Korea, Turki terus. 10 menit lagi. Oke. Halo. Jangan malas. Kerjakan apapun bisa kau kerjakan. Karena tangan kita ini punya kuasa. Engkau akan diberikan Tuhan hikmat. Apapun kau buka. Kalau daripada Tuhan datangnya akan beda loh. Tapi seringkali kita malas. Kita pikir ya sudahlah. Yang penting kan berdoa. Sorry ya. Matius 7 ayat 7 bukan hanya cuma berdoa. Berdoa, minta, dan mengetuk. Itu bicara tentang apa? Berdoa, minta, mengetuk. Artinya sampai Tuhan mau. Dan juga mencari. Artinya kerja. Kalau engkau tidak bekerja tidak akan bisa. Kristen malas tuh kelihatan. Buka mata pun susah. Coba saya lihat sini. Yang udah mulai ngantuk itu males. Halo. Dikatakan itu yang ke berapa? Yang ke-5. Yang ke-6. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Waktu ada unity, ada kesatuan, ada bergandengan tangan, ada power yang luar biasa. Maka suami istri bukan hanya masalah gak cerai. Lu masih sehati gak sama laki lo? Gandengan tangan. Sama suami dan istri. Dengan anak-anak gandengan tangan. Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan gak tahan melihat orang yang sehati. Gereja yang sehati akan berbeda hasilnya. Tapi gereja yang hanya cuma ribut kanan kiri depan belakang. Hanya masalah posisi. Mimpi kali ya gereja ini mau dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin. Harus ada kesehatian. Untuk kesehatian dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Rumah tangga harus sehati. Mana suami istri sini angkat tangan? Sini semua janda dan duda, luar biasa. Sehati itu perlu. Sehati perlu. Sehati itu belajar menerima. Coba kalau engkau belajar menerima pasanganmu apa adanya, bisa kesehatian terjadi. Tapi kalau engkau banyak menuntut, tidak akan mungkin ada kesehatian. Amin. Ada kemarin seorang ibu, dia konseling sama saya, dia bilang, Bu, saya ikut dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya masih ada beban. Bebannya apa? Beban saya suami saya. Kenapa? Gak pernah mau ke gereja. Kenapa memang kau gak ke gereja? Emang masuk neraka kalau masuk gereja? Gak ada yang bilang gitu, saya bilang gitu. Terus kenapa dia gak mau ke gereja? Iya dia kerja nonton India terus Bu, dari pagi sampai malam dia bilang gitu. Kalau dia pulang kerja langsung nonton India. Terus waktu dia nonton India, kamu di mana? Kamu temenin gak? Ya enggak lah Bu, itu kan duniawi, saya menyembah di kamar. Hah, saya bilang.
Laki lu gak akan berubah dengan engkau menyembah di dalam, laki lu sendirian. Coba temenin lakimu, waktu dia nonton pun, dan engkau siapin makanannya, engkau pijet-pijet, lama-lama dia bilang, kamu luar biasa ya, udah kamu ikut doa, saya juga mau ikut dong, pasti terjadi. Cuma suami saya yang tepuk tangan, yang lainnya mau ajak berantem. Betul, seringkali kita mau menuntut, kalau engkau menuntut gak akan terjadi kesatian. Belajar menerima mereka apa adanya. Waktu engkau bisa menerima apa adanya, dia akan digerakkan oleh Tuhan. Jangan pakai peraturan, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. No. Tapi dengan engkau pakai kasih, beda hasilnya. Amin. Yang keberapa sekarang? Yes, yang ketujuh. Ingat gak semuanya? Ingat gak? Pertama tadi tangan apa? Lipat tangan berdoa. Kedua tangan apa? Tumpang tangan. Ketiga tangan apa? Memberi. Keempat tangan apa? Berpelukan. Betul? Berpelukan bukan berpelukan seperti apa namanya? Teletabis, bukan. Artinya memaafkan dan saling mengampuni. Betul? Yang kelima apa? 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 Bekerja. Rajin, jangan lipat tangan begini, betul? Yang keenam adalah apa? Doa, betul? Bukan. Yang keenam adalah apa? Unity. Yang ketujuh, Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tangannya diletakkan di dada dan berkata, itu aku Tuhan, aku mau berubah. Ada kekuatan luar biasa. Tuhan katakan orang ini akan ditinggikan, orang yang sombong akan direndahkan. Tuhan bukan gak tahu dosa kita loh, tapi Tuhan mau kita mengaku dosa kita. Makanya ikut Tuhan harus banting setir. Pak! Mimpi kali engkau ya, engkau masih tambal sulam dosa mau punya kuasa. Kagak bisa. Kalau ada kesalahan, akui. Mau ke anak, mau ke suami, mau ke istri, mau kepada orang yang mungkin kau anggap biasa pun. Gak ada masalah, bereskan. Saya pernah satu kali ada pelayanan doa. Betul, waktu itu saya kemana saya lupa tempatnya. Waktu dulu gereja di sini di mana sebelumnya? Setiabudi. Saya diundang di sana, tapi bukan gereja sini. Saya diundang di sana. Waktu saat parkir, itu mobil kita mau masuk, ada pick up. Ada pick up itu menghalangin. Supir saya rupanya saya nggak lihat. Nah ternyata rupanya supir saya itu habis itu maju ke depan. Ini orang pick up merasa nggak nyaman, dia kejar. Dia pukul mobil, pok. Terus saya kan biasa orang Batak langsung respon, betul. Heh Pak, kenapa dipukul mobil saya? Bu, supir ibu kurang ajar, bikin saya orang gila. Dia bilang gitu kan. Maka saya marah. Saya udah marah tadi sempat. Terus pas mau naik untuk pelayanan doa, duk di sini saya. Tuhan bilang gini, lu yakin lu mau berdoa? Boy tadi maki tadi supir, kamu tadi ngomong keras sama supir pick up. Saya bilang Tuhan ampunin Tuhan. Saya masih coba untuk menyanyi menyembah, saya pikir masih Tuhan ampunin. Tuhan bilang bereskan. Pas mau masuk firman, saya bilang sama gembalanya, Pak maaf, saya gak bisa nyampaikan firman karena saya tadi belum adakan pemberesan. Saya tadi ngomong kasar sama orang di bawah. Dibutuh kerendahan hati untuk mengadakan pemberesan. Amin. Halo. Jangan bilang, tapi saya kan pendeta. Mana mungkin saya salah. Siapa lu sampai gak pernah salah. Hanya Yesus yang gak pernah salah. Amin. Adakan pemberesan. Aku tuh Tuhan. Gak usah takut dengan mengaku kesalahan. Walaupun mungkin orang menilai kita kecil, bodoh amat. Saya paling suka tuh ngaku di mimbar. Paling sering. Karena saya anggap mimbar itu adalah kesempatan saya untuk mengaku dosa saya. Dan Tuhan perhitungkan. Dulu orang-orang bilang si Ibu Indri ngaku dosanya di mimbar begitu banyak kesalahannya. Gak mungkin bisa dipercayakan oleh Tuhan. Siapa bilang? Makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Ingat gak semuanya? Kebanyakan ya? Kebanyakan. Keluaran 17 ayat 11 dan 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang luar biasa. Waktu engkau angkat tangan, kemenangan terjadi. Tapi waktu engkau turun tangan, jangan ambil alih. Jangan ambil jalan pintas. Tuhan lagi bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Jangan turun tangan. Kalau engkau turun tangan pasti kalah. Tapi kalau engkau angkat tangan berkata, Tuhan kehendak mulai jadi, pasti menang. Iblis yang bilang, udah gak mungkin, laki lo kagak berubah, udah pergi aja sama nenek lampir, udah pakai bulu ayam, bulu kelek di dompetnya, pasti akan berubah. Gak bisa. Tapi kalau engkau angkat tangan, kau pasti menang. Pakai nih tangan untuk diangkat. Yang berikutnya satu lagi. Musik sudah di belakang saya, artinya saya suruh mundur. I know. Dan yang paling terakhir adalah apa? Sesudah engkau bisa melakukan tadi. Doa, memberi, tumpang tangan, mengampunin, mengaku dosa.
angkat tangan. Di sana kita baru bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa engkau masih menyembah Tuhan tapi engkau masih pakai kekuatanmu sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa engkau menyembah Tuhan kalau engkau masih belum mengadakan pemberesan dengan orang yang menyakiti engkau. Kagak bisa. Dan waktu engkau bisa melakukan penyembahan seperti ini, baru sukacita kita penuh. Tuhan memberkati. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya ada kaos nih. Tadi yang pertama nggak saya bagi karena keburu waktu. Ini kasih waktu dong 1 menit boleh. Ini kaosnya harga 1 triliun tahu. Ini waktu pas saya di London dengan Pak Ari, itu Charlie Kirk itu ditembak, betul? Dia punya leher. Dia adalah seorang pembicara yang luar biasa. Saya bukan Demokrat Republik, saya nggak ada urusan sama politik. Tapi saya melihat keberanian dia menyampaikan tentang kebenaran. Tentang transgender, tentang LGBT, dia sampaikan dengan tuntas. Nah ini diambil dari Yeremia 6:9, Here I am, send me. Ini aku Tuhan, utus aku. Gereja CLCC adalah gereja misi. Setiap kita punya potensi untuk dipakai Tuhan. Pakai nih tanganmu. Mungkin kau tidak bisa memberi uang, tapi berikan tenaga untuk gereja ini. Engkau bisa pakai dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Betul? Ini akan saya kasih untuk di sini ya, sebelah sini. Ada yang mau? Ini nggak bayar. Ada yang mau? Ada yang mau? Berdiri yang mau. Berdiri yang mau. Cepat berdiri yang mau. Tunggu dulu Pak, jangan datang dulu. Berdiri yang mau. Ayo berdiri yang mau. Kamu nanti. Berdiri yang mau. Yang mau dapat ini, siapa yang loncatnya paling tinggi saya kasih. 1, 2, 3. Loncat paling tinggi. Kamu nanti, ayo 1, 2, 3. Iya pastilah Ferry, sini Fer. Waduh ini mah Ferry ini luar biasa Fer. Ini sebagai peneguhan buat kamu. Ya, here I am, send me Lord. Ini luar biasa loh. Ini pastor apa bukan? Udah pastor Ferry. Luar biasa. Saya melihat dia punya kehidupan luar biasa. Itu betul-betul orang yang pakai kuasa tangan. Dia pakai tangan berdoa, tangan memberi, tangan untuk merangkul orang, tangan untuk membawa jiwa. Keren banget ya. Tuhan berkati engkau dengan ibu, dengan Dwi kan? Dwi yang luar biasa. Rambutmu sama aku enggak? Kacau. Di sini satu lagi. Satu lagi di sini ayo. Siapa yang mau? Angkat tangan. Nanti pakai ya. Nanti masukin ke IG ku dong. Yang sebelah sini. Bukan kamu. Sebelah sini. Ada yang mau? Berdiri. Kok cuma 2? Ini banyak orang Batak kan di sini. Batak itu orangnya antusias tahu? Ayo siapa yang mau? Berdiri. Ya sudahlah kalau nggak mau terserah. Yang berdiri yang loncat paling tinggi saya berikan. 1, 2, 3. Kurang tinggi. 1, 2, 3. Luar biasa kamu sini. Nama kamu siapa? Hah? Gary. Pokoknya Tuhan punya rencana baik buat Gary ya. Tuhan berkatin. Ayo kita berdiri semuanya. Yuk kita berdiri semuanya. Semua diberkatin. Gunakan tadi tangan kita, amin. Coba ya, siapa yang bisa hafal 99 itu saya kasih kaos lagi. Siapa yang bisa hafal 99? Coba, nanti kalau misalnya nggak bisa, kamu hafal 99? Luar biasa, kamu jangan baca HP, sini. Boleh, sini, cepat. Hebat loh dia catat Pak, calon pendeta nih Pak. Oke, siapa namanya nak? Irfan. Irfan ini hamba Tuhan? Pengerja? Keren. Oke Van, cepat. 1, 2, 3, 4. Yes, 5. Yes. Yes. Tangan dada ngapain? Ya. Yes. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren ya nak ya, kamu semangat dalam Tuhan ya. Gitu dong, itu baru CLCC. Ya, jangan bloon, manyun, diem. Gemes aku lihat ya betul. Oke, Tuhan berkatin. Yuk nyanyikan satu lagu. Mau nggak orang yang berkemenangan itu lagunya beda. Betul? Cus, satu lagu yang semangat. Jangan lagu yang membeli, aku nggak mau. Yang semangat. Terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku. Sekali lagi. Selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yes. Bapak yang baik, Allah kami yang luar biasa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya Bapak, kami akan pakai kuasa tangan. Karena Engkau sendiri berkata, orang-orang yang bijaksana akan menggunakan tangannya untuk membangun hidupnya dan juga untuk menghancurkan hidupnya. Kami tidak mau memilih menghancurkan, kami akan pakai untuk dilipat berdoa, untuk tumpang tangan, untuk memberi, untuk berpelukan saling mengampunin, untuk juga Bapak bekerja dan juga untuk mengaku kesalahan. Dan terakhir kami juga mau Pak, Engkau yang turun tangan, kami yang angkat tangan, berkata berserah kehendak-Mu yang jadi. Di sana kami akan penuh dengan sukacita karena kami sudah menggunakan kuasa tangan yang luar biasa. Tangan Yesus yang terpaku di kayu salib itu sudah transfer kepada kami. Terima kasih Bapak, kami akan pakai tangan ini untuk muliakan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berkatin. Thank you Bu Indri. Siapa yang diberkati? Siapa mau berikan kita pakai tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Mari sebelumnya tetap berdiri, kita akan berdoa untuk kita persembahan. Terima kasih buat anugerah, buat kasih yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, saat kami tinggal di dalam kasih Tuhan, ada sukacita yang melimpah. Apapun yang Kau berikan buat kehidupan kami diciptakan ajaib dan dahsyat. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan, tapi ada tugas yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kami. Mau pakai kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau pakai tangan kami pakai hidup kami untuk berikan sukacita, berikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu terlebih dahulu kami boleh mengalami kasih dari Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan buat kami, buat kepercayaan yang Kau berikan buat kami. Dan kami tidak mau berkat yang kami terima untuk kami sendiri pakai. Tapi kami mau apa yang Kau telah berikan buat kami mau mengembalikannya kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan apa yang kami punya Tuhan, semuanya daripadamu. Dan kami mau belajar menjadi seorang pengelola yang baik, pengelola yang bisa dipercaya, pengelola yang bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan tangan kami Tuhan untuk kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari kita tumpang tangan buat Ibu Indri juga. Tuhan berkati Ibu Indri, dimanapun dia berada, jadikan dia berkat. Pakai kehidupan dia dan keluarganya menjadi alat saluran kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat kehidupannya banyak orang dimenangkan. Berkati Ibu Indri, Pak Arya, 4 anak dan 2 cucu, semuanya diberkati, ada anugerah, ada damai sejahtera. Di mana mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh katakan? Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hai, selamat hari Minggu Jemaat CLCC. Yap, di minggu yang baru pastinya semangat yang baru dong. Ya, seperti biasa juga masih banyak kegiatan-kegiatan seru yang masih dikerjakan CLCC. Saya Lalo, berikut Weekly News minggu ini. Kita memberi bukan karena harus, tetapi karena bersyukur dan ingin menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Saudara dapat menyalurkan persembahan melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA 233-800-9297. Bulan November ini kita masih akan melanjutkan tema besar kita yaitu Walk by the Spirit. Tuhan mau kita tidak hanya mengenal Roh Kudus, tetapi benar-benar berjalan bersamanya. Baik itu dalam keputusan, dalam sikap, maupun dari cara kita mengasihi orang lain. Minggu depan, tanggal 2 November, ibadah akan dipimpin oleh Pastor Andi Setiawan di ibadah 1-4 PVJ dan Pastor Surya Praba di Rumah Lasem. Pastikan Anda semua hadir tepat waktu dan jangan lupa ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Setiap anak diciptakan unik, dengan potensi, cara belajar, maupun talenta yang berbeda. Lewat kelas fingerprint potensial, orang tua dapat mengenali rancangan Tuhan dalam kehidupan anak mereka melalui sidik jari. Acara ini akan diadakan Sabtu, 1 November pukul 9 sampai 12 siang di CLCC PVJ lantai S2. Segera daftar dengan scan QR Code di layar. Dan mari temukan bagaimana cara mendampingi anak sesuai potensi terbaiknya. Secara statistik, panik cuma akan menurunkan kemungkinan kita keluar hidup-hidup. Kita harus mikir logis, rencanakan strategi.
Kenapa mikir sih? Tuh ada CCTV, tinggal track aja. Tolong, tolong. Aduh, kan udah dibilangin jangan nongkrong lama-lama. Pasti si mama panik dan nunggu di rumah. Mana lapar lagi. Guys, ini ada jalan. Siapa tahu ini jalan rahasia. Kita lewat sini aja. Hah, serius lewat situ? Ya, justru yang asik ya kayak gini. Welcome to the adventure. Hah? Saudara, pernah nggak kita ngalamin namanya kebingungan menghadapi anak-anak teenagers kita? Iya, anak-anak remaja kita. Di usia remajanya mereka ngalamin kebingungan dan kita juga jadi bingung. Oleh karena itu, saya ingin mengundang sesama dari kita, saudara dan saya untuk sama-sama ikut belajar di kelas True Parenting di tanggal 10 dan 17 November bersama narasumber Ibu Linda Nora. Kita sama-sama akan belajar bagaimana memahami, mengerti anak kita, kepribadian yang berbeda melalui MBTI. Oleh karena itu, sama-sama ikut kelasnya ya. Sampai jumpa di kelas. Sekian Weekly News minggu ini. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube-nya CLCC di @CLCC_Bandung. Saya Lolo, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bapak Ibu Saudara, sebelum membereskan dan kita akan terima doa berkat. Nanti Bapak Ibu yang ingin didoakan boleh tinggal sebentar stay setelah ibadah selesai. Dan sebelumnya saya persilakan dari tim Care for You yang akan memberikan sesuatu presentasi. Silakan. Thank you. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Surya. Saya mewakili dari tim Care for You. Mungkin Bapak Ibu selama beberapa bulan ini sering dengar informasi tentang Care for You. Saya mau bercerita apa itu sih Care for You. Care for You itu dimulai sebenarnya dari pengalaman pribadi di mana istri saya sempat sakit dan kita berusaha untuk coba mencari second opinion. Saat itu kita memilih untuk ke Penang. Saat kita berangkat ke sana dan kita banyak ngobrol, ternyata banyak sekali pasien-pasien dari Indonesia juga di sana. Dan saat ngobrol dengan mereka, kita punya kendala yang sama. Pertama mulai dari informasi tentang dokter, rumah sakit, mana yang cocok buat kita. Kadang minim sekali informasi itu. Terus udah itu juga dari segi bahasa kita yang kita terbiasa bahasa Indonesia, mereka Melayu pun juga ada perbedaan. Dan kadang ada beberapa dokter yang nggak bisa bahasa Melayu juga, harus bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Selain itu juga bahasa kedokteran yang saya sendiri bukan orang kedokteran, kadang nggak ngerti apa yang dijelasin. Minim banget yang informasi yang bisa kita terima gitu. Dan akhirnya saat kita pulang dari sana, saya ketemu ngobrol dengan teman kita, Dr. Steph, cerita pengalaman kita dan akhirnya kita timbul kerinduan. Gimana ya kita bisa bantu, kita bisa melakukan apa nih gitu di dalam kehidupannya kita. Kita bisa bantu kasih informasi, kita bisa dampingin. Dan saat kita lagi membicarakan itu, terjadilah suatu, kalau saya boleh sharing, kejadiannya berdekatan banget itu. Saat itu papa saya sakit dan saya harus mengantar papa saya ke Penang, ke sana. Dan ternyata saat itu divonis cancer. Saat itu saya sama istri saya bingung dengan kondisi ini. Untung banget ada Dr. Steph yang temenin kita sampai beberapa proses itu berbulan-bulan. Saya sampai tinggal di sana harus ditemenin untuk proses pengobatannya. Dan sampai papa nggak ada, Dr. Steph pun tetap standby di sana untuk menemani. Dan dari sana pengalaman yang saya dapat, iya ya, kadang kita perlu ditemenin sama orang yang mungkin lebih ngerti gitu, yang punya waktu lebih untuk menemani. Dan dari sana kita pun sama-sama belajar untuk menimbulkan awareness. Makanya dari kita, dari tim Care for You berusaha untuk mengajak saudara-saudara semua, yuk mulai peduli, mulai aware dengan kesehatannya kita. Sebab ada kata-kata dari istri saya yang berkesan banget buat saya. Kita tuh harus sehat untuk orang yang kita sayangin. Kadang kita ngomong kita sayang orang keluarga kita kerja, tapi kita lupa kesehatanlah kita yang harus dijaga. Nah dari sini saya mau ngajak
Yuk kita mulai peduli dengan kesehatannya kita, mulai periksa. Banyak orang takut. It's okay, nggak apa-apa. Seperti Bu Indri, it's okay. Kalau kita belajar untuk memulai. Karena lebih baik kita tahu, kita mencegah sebelum terlambat. Dan pengalaman yang dari saya dari pendampingan ini, kita juga banyak yang bekerja. Tetapi kita kekurangan waktu. Makanya kita juga berusaha dari tim Calvary untuk kita bisa dampingin. Ada yang nggak bisa berangkat, nggak apa-apa, kita yang dampingin, kita yang temenin mereka. Bahkan banyak hal-hal yang bisa kita bantu dengan sampai yang emergency segala macam, kita coba bantu semuanya. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu semuanya di sana. Dan kita pun juga tanggal 17 November besok, kita juga akan ada bawa lagi ke sana rombongan. Kita pun juga berangkat ke sana untuk medical check up juga. Karena dari sana pengalaman dari papa saya pun juga rutin sekarang untuk medical check up. Gitu. Jadi tanggal 17 November besok kita akan berangkat. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu informasi lebih lanjut, bagaimana yang bisa kita kasih informasinya, boleh nanti kita ngobrol di luar sesudah ibadah. Nanti di sana ada istri saya, ada Dr. Steph juga di sana, bisa tanya-tanya. Thank you untuk waktunya. Sudah serahkan lagi. Oke. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami tahu kami gak bisa berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami mau membangun keintiman pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami mau kehidupan kami, setiap langkah kami, setiap keputusan kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga kami tidak salah dan Roh Kudus yang beri kepekaan buat kami saat kami lewat atau kami meleset dari jalan-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang menuntun kami. Dan kami mau bertumbuh Tuhan, melekat kepada pokok anggur Tuhan. Untuk Roh Kudus senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat Roh Kudus Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, ada buah-buah roh yang dihasilkan buat kami. Kami tahu sukacita kami hanya kami dapati daripada-Mu Tuhan. Dan kami setelah mendengar ibadah, kami gak mau hanya jadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami membawa hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kehidupan kami boleh membawa orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hanya bisa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, atau sakit penyakit kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam apapun juga kami tahu ada sukacita itu berasal daripada-Mu Tuhan. Saat kami melekat dan saat kami intim dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau pulang dengan berdamai sejahtera Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dengan kasih karunia dari Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan dan kasih Allah yang melimpah buat kita semua. Dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sehingga ada sukacita, ada damai, ada kasih mengalir buat kehidupan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.